Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara warga Jemaat GKPI Jemaat Suara Cengkareng. Hari ini di hari Senin tanggal 8 bulan Juni 2020. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di permulaan masa PSBB transisi kita. Karena hari ini hampir semua kegiatan rutinitas di tengah-tengah kehidupan kita akan mulai dibuka kembali. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hanya sekedar mengingatkan, dimulainya PSBB masa transisi ini bukan berarti virus corona sudah tidak ada lagi. Tapi justru inilah semakin memberi tantangan bagi kita, bahwa kita harus semakin menjaga diri. Karena masih kita berhadapan dengan virus corona yang akan mungkin menyerang kita, atau mungkin kita menularkan kepada orang lain. Maka saya sangat berharap ketika Jakarta ini pun sudah dibuka, ketika Jakarta ini sudah mulai dibebaskan untuk melakukan rutinitas, bahkan hari Minggu kita sudah mulai beribadah di gereja kita, itu bukan berarti virus corona tidak ada. Justru kita harus semakin mawas diri. Maka dengan demikian tetap turuti protokol kesehatan dari pemerintah. Saudara-saudara, saya akan mencoba menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memulai hari kita di minggu ini, di hari Senin ini, dengan sapaan firman. Hanya untuk segera meneguhkan dan memberangkatkan kita. Itu dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat yang 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Itu adalah bagian dari doa syukur Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada fenomena yang sangat sulit secara psikologi kita cerna. Ketika di zaman modern dan teknologi saat ini, ketika anak kita tidak mau, bahkan tidak peduli lagi dengan suara orang tuanya, ya, itu bisa kita rasakan. Ketika seorang ibu memanggil anaknya, ketika seorang mama menyapa anaknya, bahkan dia tidak merespon langsung seruan itu, tidak merespon secara cepat panggilan itu. Apalagi kalau tangannya sudah sedang memegang handphone. Mereka cuek dengan itu. Mereka tidak peduli dengan itu. Bahwa seolah-olah suara orang tua itu tidak lagi mempunyai kuasa. Ya? Apakah itu kita boleh mengatakan anak itu kurang ajar? Atau anak itu anak yang durhaka? Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin bahwa pikiran anak kita itu sekarang sudah terpola, ya, sudah terbentuk, sudah terlatih, ya, bahwa menganggap suara orang tua, suara ibu mereka itu hanyalah suara yang rutinitas saja, suara yang sering-sering mereka dengarkan. Apalagi sudah hampir 4 bulan ini mereka bersama-sama dengan ibunya, mulai dari pagi, siang, malam, pagi, balik, bolak-balik lagi, hanya suara ibu dan orang tuanya yang dengar. Sehingga terpola sekali bahwa suara itu saudara, suara yang biasa yang mereka dengar. Sehingga mereka tidak respon lagi cepat, tidak mereka lagi menganggap itu adalah suara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya dengan Daud ketika menuliskan Mazmur ini. Dia berkata dalam Mazmur ini bahwa dia melihat ada kebesaran Tuhan di dalam badai besar apapun. Ketika ada gejolak di tengah-tengah kehidupannya, ada badai yang menghantam kehidupannya, yang hampir menenggelamkan dia. Tetapi dia tetap fokus dengan suara Tuhan. Kalau orang lain mungkin datang badai dalam kehidupannya, mungkin mengutuki dirinya, atau mungkin mengutuki Tuhan, atau mungkin mengutuki keadaannya. Tapi Daud berbeda. Justru dia melihat dalam badai itu ada suara Tuhan yang lebih nyata, yang harus dia dengar. Bahwa melalui guruh itu, melalui badai itu, melalui cobaan itu, melalui keadaan-keadaan alam itu, dia malah konsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka dia berkata, dalam badai pun suara Tuhan menghajar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kita jangan lagi seperti anak kita yang sudah semakin terpola, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena sudah kita 4 bulan ini sudah tidak bergabung di gereja, sudah tidak lagi bersama-sama beribadah, sudah jarang sekali mendengarkan seruan dalam firman. Ya syukur kalau saudara mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming atau lewat YouTube atau lewat internet yang bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi saya yakin warga jemaat GKPI pasti setia dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian, bahaya yang sedang kita alami saat ini adalah jangan dianggap menjadi permusuhan kita dengan Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan dalam, bahwa di dalam badai itu ada suara Tuhan. Bahwa kita fokus dengan suara Tuhan. Jangan polarisasi pikiranmu, jangan menjadi pola yang menjadi suara Tuhan itu suara yang biasa. Tapi yakinlah seperti seruan Daud, bahwa suara Tuhan itu sama dahsyatnya dengan badai itu, yang bisa menghardik badai itu juga. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka badai itu juga sekuat apapun badai yang akan menghantam kehidupan kita. Karena begitu kuatnya suara Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan kita pakai menghancurkan, bertahan dalam suasana seperti ini. Maka firman Tuhan akan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman ini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberikan berkatnya dengan damai sejahtera. Diberkatilah umat GKPI. Salam, selamat pagi. Selamat memulai hari ini. Selamat memasuki minggu-minggu ke depan. Kita ketemu besok di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.